Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan walaupun pembelajaran hari ini itu secara online, itu kalian tetap bisa menerima dengan baik dan mudah-mudahan ilmunya ini bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ini, marilah bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi yang pertama, materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah terkait ruang lingkup ilmu pengetahuan alam. Jadi apa saja yang akan kita bahas itu ada 3. Yang pertama itu terkait alam semesta, terus yang kedua nanti tata surya, dan yang ketiga itu tentang bumi. Jadi nanti kalian bisa melihat bahannya ada di halaman 28 bab 4. Jadi itu membahas tentang alam semesta, tata surya, dan bumi. Oke, kita membahas dulu tentang alam semesta. Jadi apa yang dimaksud dengan alam semesta? Alam semesta ini nanti semua hal yang mencakup mikrokosmos dan makrokosmos. Jadi ada mikrokosmos dan makrokosmos. Jadi kita mempelajari yang ada di alam semesta ini, yang kecil-kecil itu biasanya kita sebut dengan mikrokosmos, sedangkan yang besar itu disebut dengan makrokosmos. Apa Bu yang kecil-kecil? Yang kecil-kecil itu seperti ada atom misalnya, ada elektron, ada sel, dan sebagainya. Kalau misalnya yang besar-besar ada apa? Ada bintang, terus kemudian ada galaksi, terus kemudian nanti ada komet, meteor, dan lain-lain. Nah, kita bahas yang pertama, yang mikrokosmos. Jadi mikrokosmos ini yang pertama, pada tahun 1965 itu ada ilmuwan asal Inggris namanya Robert Hooke. Nah, Robert Hooke ini dia mulai menggunakan mikroskop untuk melihat apa? Dia melihat bahwa ternyata gabus ini memiliki dinding yang menyerupai sarang lebah. Jadi dia mulai meneliti yang namanya gabus. Terus kemudian semakin berkembang, pada tahun 1950 seorang ilmuwan mulai nih namanya Manuridge, dia mulai menganalisis yang namanya DNA. Terus kemudian tahun 1953 mulai lagi dianalisis struktur DNA. Nah, terus kemudian kalau tadi yang kecil-kecil, yang besar-besar apa? Yang besar-besar nanti ada bintang, terus kemudian ada matahari, terus kemudian planet. Nanti bintang juga ada bintang berekor, dan nanti ada bagian-bagiannya juga. Yang makrokosmos ini sebenarnya dari zaman dahulu manusia sudah mengamati yang besar-besar, tapi karena alatnya terbatas, jadi hanya berdasarkan apa yang dilihat. Misalnya kalau zaman dulu udah mulai mempelajari misalnya rasi bintang, terus perbedaan siang dan malam. Mereka juga misalnya memberi nama, misalnya ada dewa matahari karena melihat matahari, terus kemudian ada Dewi Venus misalnya sebagai dewi kecantikan dan lain-lain. Nah, kalau untuk mereka melihat rasi bintang itu biasanya untuk melihat musim, untuk misalnya biasanya menggunakan rasi bintang ini kalau nggak nelayan, petani, misalnya untuk musim waktu tanam, waktu berlayar, dan lain sebagainya. Nah, pada tahun 1564 mulai nih si Galileo menggunakan untuk mengamati planet, ya, planet Jupiter yang Jupiter dan bumi yang diamati oleh si Galileo ini. Dia mendapatkan informasi atau berdasarkan hasil pengamatan itu, oh ternyata kalau Jupiter itu dikelilingi oleh 4 buah bulan, sedangkan kalau bumi itu hanya 1 buah bulan.
Terus kemudian nanti di sini ada alam semesta ya. Kalau alam semesta tadi kita ngomong ada bintang. Jadi matahari ini adalah salah satu bintang. Jadi di antara 200 miliar bintang yang bergerak dalam satu sistem yang disebut dengan galaksi Bima Sakti. Jadi kalau si matahari ini masuk dalam nanti kita bahas di tata surya. Jadi dia pusatnya dari pergerakan alam semesta ini ada pusatnya. Kalau di galaksi Bima Sakti itu pusatnya adalah matahari. Nanti matahari ini bersama sistemnya atau tata surya mengelilingi galaksi Bima Sakti dalam garis edar dengan kecepatan 240 km per detik. Nah, terus kemudian, apa sih di sini juga nanti ada macam-macam nih tipe galaksi ya. Nanti ada galaksi tidak beraturan, ada galaksi spiral, terus kemudian ada galaksi elips. Kita bahas satu. Nah, kalau galaksi elips ini galaksi yang sudah tua, dia tidak membentuk bintang-bintang baru lagi. Jadi galaksi ini galaksi yang amat besar dan tersusun oleh bintang-bintang yang telah tua. Jadi itu kalau galaksi elips. Terus kemudian ada galaksi spiral. Nah, kalau galaksi spiral ini dia amat besar dengan inti di tengahnya itu nukleus. Ya, mempunyai lengan spiral dan cakram atau disk. Bila dilihat dari samping, galaksi ini tampak seperti elips berlengan dan dikelilingi atmosfer bercahaya, serta terdapat lingkaran-lingkaran kumpulan beribu-ribu bintang yang disebut dengan globular cluster yang bertebaran di pinggir galaksi berbaur dengan korona. Terus kemudian tadi itu adalah skema penampakan galaksi. Jadi ada galaksi tidak beraturan, terus kemudian ada galaksi spiral dan ada galaksi elips. Terus kemudian alam semesta ini ada beberapa teori ya, ada beberapa teori yang menjelaskan bagaimana terbentuknya alam semesta. Misalnya di sini ada teori keadaan tetap. Jadi kalau teori keadaan tetap katanya Fritz Hoyle dan kawan-kawannya, dia menjelaskan prinsip dari teori keadaan tetapannya adalah prinsip kosmologi. Kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta ini dimanapun, bila manapun selalu sama. Jadi kalau dalam keadaan tetap, dia membandingkan bahwa ternyata galaksi lama dengan galaksi baru itu jumlahnya sama. Dia tidak tua. Jadi awal dan akhir itu sama. Terus kemudian tidak ada tua dan tidak ada yang akhirnya mati gitu. Jadi dia keadaannya tetap seperti itu. Terus kemudian ada yang kedua, terbentuknya alam semesta itu adalah teori dentuman besar. Jadi atau kalau misalnya terkenalnya dengan teori Big Bang. Jadi diasumsikan bahwa ada massa nih yang sangat besar, terus kemudian massa jenis yang sangat besar ini karena adanya reaksi inti kemudian meledak dengan hebat. Ya, dia meledak dengan hebat, terus kemudian massa tersebut mengembang dengan sangat cepat, terus menjauhi pusat ledakannya, terus kemudian ledakan-ledakannya itu yang nanti menjadi planet. Gitu. Itu kalau teori dentuman besar, terbentuknya tata surya. Terbentuknya alam semesta. Next yang berikutnya ada tata surya. Nah, kalau surya jelas ya, kata lainnya dari surya ini adalah matahari. Jadi kalau sistem tata surya itu adalah sesuatu sistem yang nanti pusatnya adalah matahari. Atau sesuatu yang nanti induknya itu matahari. Nah, dikelilingi oleh siapa saja pengikut-pengikut si tata surya ini. Nanti ada planet, terus kemudian ada satelit, ada asteroid, ada komet, ada meteor. Nah, semua pengikut matahari ini bergerak mengelilingi matahari. Kenapa? Karena adanya gaya gravitasi matahari. Jadi dia berkeliling sesuai dengan garis edarnya, mengelilingi matahari itu
sesuai dengan gaya gravitasinya. Terus matahari, bintang, planet, satelit, asteroid, komet, dan meteor yang berada di langit ini semuanya disebut benda langit. Semuanya berada di langit, termasuk dalam sistem tata surya, tersebar di angkasa meliputi daerah sepanjang 12 triliun kilometer. Nah, kita bahas satu. Nah, kita bahas ya, kalau planet itu adalah benda langit yang tidak memiliki sumber cahaya. Jadi dia mengelilingi matahari dengan garis edar tertentu. Terus kemudian apa Bu bedanya dengan satelit? Sama, dia tidak memiliki sumber cahaya juga, tapi dia bergerak mengelilingi planet tertentu. Jadi kemana planet ini beredar, kalau satelit mengikuti. Makanya kalau satelit ini, dia bahasa lainnya adalah pengikut. Nah, terus kemudian umumnya setiap planet mempunyai satelit dalam jumlah yang berbeda. Namun ada planet yang tidak memiliki satelit. Planet apa yang tidak memiliki satelit? Nah, planet yang tidak memiliki satelit itu ada dua. Yang pertama adalah planet Merkurius, yang kedua adalah planet Venus. Terus kemudian kita membahas tentang matahari. Nah, matahari ini nanti terbentuk dari awan gas hidrogen dan debu yang memadat menjadi sebuah bola gas raksasa yang sangat pijar. Nah, jadi panas banget. Terus apa saja bagian-bagian matahari? Itu yang pertama ada teras matahari. Terus kemudian yang kedua ada pabrik tenaga matahari. Yang ketiga ada fotosfer. Yang ketiga ada kromosfer. Yang keempat, yang kelima itu ada korona. Korona ini lapisan terluar kromosfer. Jadi yang pertama ada teras matahari, pabrik tenaga matahari, terus ada fotosfer, kromosfer, dan korona. Korona ini adalah lapisan terluar dari kromosfer. Bumi, salah satunya misalnya yang pertama bisa sebagai sumber energi utama terutama untuk bumi, terus kemudian yang kedua mengontrol stabilitas peredaran bumi dan planet-planet lain, itu juga salah satu fungsi matahari. Terus yang ketiga adalah materi, ini adalah bintang terdekat dengan bumi sehingga dengan mempelajari matahari secara tidak langsung kita dapat mempelajari bintang-bintang lainnya. Terus kalau nggak ada matahari juga tidak ada cahaya yang menyinari bumi ini ya. Terus kemudian planet. Nah, planet ini nanti dibagi menjadi dua. Ada planet dalam, terus ada planet luar. Pemisah antara planet dalam dan planet luar itu namanya asteroid. Ya, kalau planet dalam itu siapa saja? Planet dalam itu ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kalau planet luar itu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Nah, kalau Pluto ini sekarang sudah keluar dari garis edar. Nah, biasanya kita hanya sampai Pluto. Jadi kalau silakan sebutkan urutan planet-planet dari matahari. Urutan planet-planet dari matahari ada matahari, terus kemudian Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ya. Terus kemudian kalau dipisah planet menjadi dua. Ada planet dalam, terus kemudian planet luar. Planet dalam dia masuk dalam Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Planet luar ada Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Pluto biasanya sudah keluar dari tata surya. Saat ini Pluto tidak masuk ya, karena dia terlalu jauh. Terus kemudian yang kedua, yang berikutnya itu ada asteroid. Nah, asteroid apa tadi? Asteroid adalah pemisah antara planet dalam dan planet luar. Jadi di antara planet dalam dan planet luar ini terdapat jarak pemisah yang sangat lebar. Semula diduga bahwa di daerah tersebut terdapat sebuah planet yang belum ditentukan. Pada tahun 1801, seorang astronom Sisilia menemukan sebuah planet baru yang berukuran sangat kecil, diberi nama Ceres, yang berukuran 300 km, dan sama sekali tidak memiliki udara di sekitarnya.
Tidak lama kemudian, para pakar berhasil menemukan 3 buah planet lagi. Ya, masing-masing diberi nama Pallas, Juno, dan Vesta. Hingga saat ini telah ditemukan lebih dari 3.000 buah semua planet yang ditemukan berukuran kecil, maka para astronom menyebutnya sebagai planet minor atau planet kecil yang dalam bahasa Yunani disebut dengan asteroid. Jadi di antara planet-planet besar itu dipisah nih. Ternyata ada planet-planet kecil yang memisahkan jarak antara planet luar dan planet dalam. Terus kemudian nanti ada yang sama nih antara komet sama meteor. Kalau komet ini bintang berekor. Ya, sebenarnya ada juga yang tidak berekor ya. Nanti komet ini dia sangat kecil, terus kemudian bercampur dengan gas tipis, sehingga sebuah komet hanya memiliki gaya gravitasi yang lemah. Kalau komet, dia benda langit sangat mengelilingi matahari. Maaf Bu, telat. Maaf Bu, telat Bu. Mereka melintasi terlalu dekat di bumi, dan nanti dia kan karena gerakannya terlalu cepat, dia akan terkikis oleh atmosfer, sehingga nanti akan terbakar sebelum sampai ke bumi. Karena dia gerakannya terlalu cepat, ya. Jadi sebelum sampai ke bumi dia bergesekan dengan atmosfer sehingga dia terbakar. Oke, yang terakhir kita akan membahas tentang bumi nanti. Nah, bumi ini tempat kita tinggal ya, tempat kita hidup, tempat kita tinggal itu namanya bumi. Oke, bumi ini mula-mula bahwa bumi itu rata. Kalau orang dulu kan ngomongnya bumi itu rata ya. Sebenarnya kalau dilihat dari jauh bumi itu bulat. Terus ada yang berasumsi kalau bumi itu elips. Di bumi ini nanti bumi itu berputar pada porosnya. Berapa lama bumi berputar pada porosnya? Sekitar? Ada yang tahu kalau bumi berputar pada porosnya berapa lama? 12 bulan. Bumi berputar pada porosnya berapa lama? Bumi berputar. Kita ngebahas bumi lagi berputar. Ya, kadang-kadang menghadap matahari, kadang-kadang dia membelakangi matahari. Berapa lama? Ada yang tahu? Kadang-kadang dia menghadap matahari, berarti kalau dia membelakangi matahari berarti dia malam. Berapa lama? Selama 23 jam bukan, Bu? 20 ya. Jadi bumi 24 jam. 24 jam. 23 bumi jam, itu mengelilingi matahari itu waktunya 24 jam. Kalau revolusi bumi mengelilingi matahari berapa jam? Bumi kira-kira kalau berkeliling terus mengelilingi matahari kira-kira waktunya berapa hari? Berapa lama? 365 hari. Oke, 365 hari. Terus kemudian kalau revolusi bulan atau bulan mengelilingi bumi, waktunya berapa lama? 30 hari. 30 hari, Bu. 30 hari atau 29,5 hari. Nah, bumi itu ada lapisan-lapisannya juga ya. Yang pertama, kalau dari luar ke dalam berarti ada inti bumi, terus kemudian ada kerak bumi, terus kemudian ada lapisan hidrosfer atau lapisan udara. Itu untuk yang bagian dalamnya. Nanti bagian udaranya dia ada atmosfer. Nah, atmosfer itu apa saja bagiannya? Nanti atmosfer itu bagiannya terdiri dari troposfer, terus kemudian stratosfer, terus kemudian ionosfer, terus kemudian ada disipasifer. Jadi ada 4 ya. Ada stratosfer, troposfer, ada stratosfer, ada ionosfer, ada disipasifer. Jadi ada 4. Jadi kalau kita ditanya, coba sebutkan lapisan bumi dari terdalam, berarti inti bumi, kerak bumi, lapisan udara atau hidrosfer. Terus kemudian lapisan air atau hidrosfer. Terus kemudian lapisan udara atau atmosfer. Atmosfer dibagi menjadi 4 bagian, ada troposfer, stratosfer, ionosfer, sama disipasifer.
Oke. Pandu? Pandu Cahaya Purnama? Iya, Bu. Oke. Lapisan bumi apa saja, Pandu? Apa saja, Pandu? Troposfer, stratosfer, ionosfer, litosfer. Itu lapisan apa? Lapisan bumi, Bu. Dimulai dari apa lapisan bumi? Lapisan bumi itu dimulai dari inti bumi, terus kemudian ada kerak bumi, terus kemudian habis kerak bumi ada lapisan Mantel bumi, Bu. Mantel bumi, Bu. lapisan air atau hidrosfer. Terus kemudian ada lapisan udara atau atmosfer. Nah, lapisan udara atau atmosfer itu dibagi menjadi 4 lagi. Ada apa aja? Ada troposfer, ya, paling bawah troposfer, terus kemudian stratosfer, terus kemudian ionosfer, terus kemudian lapisan paling atas itu adalah disifasifер. Ya. Nanti Ya, Bu. ada beberapa tentang terjadinya bumi. Oke, teori tentang terjadinya bumi ini salah satunya adalah hipotesis kabut. Ya, hipotesis kabut dari Leibniz. Jadi tata surya ini terbentuk dari kondensasi awan yang penuh, awan yang pernah merupakan kabut gas yang sangat panas. Jadi ternyata tata surya ini berasal dari kondensasi awan panas, awan yang pernah merupakan kabut panas, kabut gas yang amat sangat panas. Jadi awan ini makin mendingin terus menyebabkan gerak putar yang semakin cepat. Ini kalau hipotesis kabut ya, jadi dari awan yang panas terus kemudian dia mendingin menyebabkan gerak putar yang cepat. Nah, perputaran ini akan menyebabkan pendataran di bagian-bagian kutubnya. Yang menimbunan dalam kutubnya, terus ini yang penimbunannya materinya dia ada di khatulistiwa. Nah, dari bagian khatulistiwa ini kan terjadi bagian di masa asal. Maksudnya gini, kalau teori kabut ini ya, jadi dia dari kondensasi awan. Awan ini dari mana? Dari gas yang sangat panas, terus kemudian dia membeku. Gitu. Terus karena dia membeku ini adanya gerakan putar mendingin, terus menyebabkan gerakan putar yang sangat cepat. Nah, terus kemudian gerakan yang cepat ini nanti bagiannya terlepas mengalami kondensasi. Jadi terus kemudian dia berubah jadi masa asal, mulai dari matahari, terus kemudian planet-planet jadi sudah membeku, terus kemudian berputar dengan cepat. Nah, ini membentuk ada intinya, terus kemudian pecahan-pecahannya dia membentuk planet. Terus kemudian ada teori Chamberlain, ya, atau teori planetesimal. Bumi ini juga masuk dalam planetesimal itu. Nah, kalau teori Chamberlain ini dia jadi asal mulanya bumi itu berasal dari ledakan yang maha dahsyat ya. Terus kemudian dilepaskan keluar dari matahari asal. Jadi gas yang sudah terlepas kemudian mengalami kondensasi sehingga menjadi masa padat yang disebut planetesial. Salah satunya tadi bumi. Jadi sebenarnya dari matahari, terus kemudian matahari ini mengalami ledakan, karena matahari ini dari matahari asal ya mengalami ledakan, terus ledakannya itu gas yang sudah lepas dari matahari tadi, dia mengalami kondensasi sehingga menjadi massa yang padat. Sudah lepas dari matahari, mengalami kondensasi menjadi massa yang padat, terus kemudianlah jadi atau berbentuk planetesimal, salah satunya tadi bumi. Terus kemudian nanti ada teori Jane and Jeffrey dan teori Alfred Wegener.
Oke, itu yang tadi Bumi. Jadi nanti silakan dibaca-baca lagi terkait materi yang sudah disampaikan ini. Ya, tadi ada bagian-bagian bumi, terus kemudian planet itu apa saja, ya, mulai dari tata suryanya itu pusatnya matahari, terus kemudian planet-planet yang mengelilingi apa saja, terus kemudian ada tadi planet itu apa, satelit itu apa, asteroid itu apa, komet, meteor itu apa. Silakan nanti yang belum paham bisa dibaca di materinya. Materinya ada di mana? Materinya ada di bahan yang sudah di-share. Nah, kalian nanti bisa langsung lihat saja, ya, bahan yang sudah di-share itu ada di halaman 28 dan seterusnya. Oke. Kita waktunya hanya 40 menit ya. Tadi ada peringatan sepertinya. Iya, Bu. Oke, nanti kalau keluar lagi, nggak apa-apa, nanti masuk dulu. Masuk lagi, saya tutup dulu supaya nanti bisa masuk dengan materi yang baru. Oke? Mungkin itu saja untuk penjelasan hari ini. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, kawan gimana sih? Selamat